Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam Merdeka Belajar dari Kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Murmayani. Saya sebagai dosen tetap program studi agribisnis S1 Fakultas Pertanian Universitas Puan Rima Gelatung Sengkang. Saya meniti karir sebagai dosen di Universitas Puan Rima Gelatung pada tahun 2015 dan sampai sekarang masih melaksanakan Tridharma dengan NIDN 0902028403. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Mata kuliah ini diajarkan pada semester genap, yaitu semester 6 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah 1. Memahami pengertian, manfaat, dan jenis-jenis ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. 2. Memahami konsep teoritis secara umum, prinsip dasar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, berbagai klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan, perencanaan pertumbuhan ekonomi sumber daya alam dan ekonomi lingkungan. Yang ketiga, mampu mengetahui pentingnya sumber daya alam dan lingkungan bagi kehidupan manusia, yaitu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan manusia dan sebaliknya, pengelolaan yang buruk akan menimbulkan dampak yang buruk. Yang keempat, mampu memahami hubungan sumber daya alam dan lingkungan dengan kepadatan penduduk dan ketahanan pangan, serta pelestarian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dengan pertanian berkelanjutan yang kritis, mandiri, dan tanggap. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah mahasiswa mampu mendalami prinsip-prinsip dasar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, klasifikasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, pentingnya sumber daya alam dan lingkungan bagi kehidupan manusia, dengan menganalisis pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan manusia. Demikian pula sebaliknya, pengelolaan sumber daya alam yang buruk maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan manusia. Memahami perencanaan pertumbuhan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dan ekonomi lingkungan, hubungan sumber daya alam dan lingkungan dengan kepadatan penduduk dan ketahanan pangan serta pelestarian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dengan pertanian berkelanjutan. Dengan memahami ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, mahasiswa nantinya mampu mengimplementasikan pada produk pertanian secara kritis, mandiri, dan tanggap terhadap lingkungan. Metode pembelajaran yang saya lakukan sebagai pengantar pokok pembelajaran yaitu 1. Metode konvensional. Metode konvensional saya lakukan dalam pembelajaran ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa agar lebih fokus dan lebih mudah
memahami materi, serta diharapkan dapat membangun interaksi antara dosen dengan mahasiswa pada pembelajaran dengan cara mereview kembali materi-materi pembelajaran pertemuan sebelumnya. Dengan metode konvensional, diharapkan mahasiswa mampu memperluas wawasan, kreativitas, dan inovasi yang sudah didapatkan dalam pembelajaran ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, metode small group discussion. Metode ini saya lakukan bertujuan untuk mengembangkan mahasiswa dalam sikap saling menghargai pendapat orang lain, lebih terlatih dalam berkomunikasi dengan bentuk ide, gagasan, dan terobosan baru yang logis dengan baik dan membuat kesimpulan materi-materi yang telah didiskusikan. Yang ketiga, case study. Metode ini saya lakukan agar mahasiswa mampu meningkatkan satu atau mengangkat satu topik yang muncul saat pembelajaran untuk dibahas bersama seperti keadaan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan yang berdampak pada lingkungan dan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Selain itu, mahasiswa akan diberikan bahan kajian dalam pembelajaran ini yaitu satu, menjelaskan pengertian, manfaat, prinsip, dan jenis-jenis ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Kedua, menjelaskan klasifikasi ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan. Ketiga, memahami pentingnya sumber daya alam dan lingkungan bagi kehidupan manusia. Keempat, menjelaskan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Kelima, memahami pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam, dan ekonomi lingkungan. Keenam, memahami berbagai dampak degradasi lingkungan. Ketujuh, memahami dampak aktivitas manusia terhadap sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Kedelapan, menjelaskan pengertian, fungsi, manfaat, dan peraturan AMDAL. Kesembilan, memahami hubungan kepadatan penduduk dengan ketahanan pangan terhadap ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Yang kesepuluh, memahami pelestarian ekonomi sumber daya alam dan lingkungan dengan pertanian berkelanjutan. Dalam proses belajar mengajar, saya sudah siapkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran. RPS disampaikan kepada mahasiswa untuk membuat kontrak perkuliahan pada pertemuan pertama. Dengan sistem evaluasi pembelajaran saya berupa penilaian yaitu pertama kehadiran 20%, kedua keaktifan 20%, ketiga perilaku dan sikap 20%, tugas 10% dengan evaluasi UTS 10%, UAS 20%. Selain itu, tujuan strategi pembelajaran yaitu tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.
Berikut saya akan tampilkan proses pembelajaran ekonomi sumber daya alam dan lingkungan secara offline. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini merupakan pertemuan kedua mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kita lanjut, silakan isi daftar hadir dulu yang sudah saya edarkan tadi. Ya, baik. Materi pokok pembahasan kita hari ini adalah ekonomi sumber daya alam. Pengertian ekonomi sumber daya alam dan jenis-jenis ekonomi sumber daya alam. Ada 2 poin, dan sebelumnya itu kita mempelajari dulu apakah itu ekonomi, apakah itu sumber daya alam, dan apakah itu lingkungan. Harus kita ketahui dulu apakah itu ekonomi, apakah itu sumber daya alam, dan apakah itu lingkungan. Mata kuliah ekonomi sumber daya alam sangat berhubungan langsung dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi di mana kita kenal itu adalah ekonomi adalah berhubungan dengan uang, kemudian sumber daya alam berhubungan dengan tumbuhan dan hewan, dan lingkungan biasa kita kenal dengan alam sekitar atau alam sekitar kita. Ya, baik, kita akan bahas tentang ada 3 hal ya, tentang ekonomi, tentang sumber daya alam, dan tentang lingkungan. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah ekonomi, pengertian ekonomi. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu tentang pengertian ekonomi? Atau ada yang tahu apakah itu ekonomi, apakah itu sumber daya alam, dan apakah itu lingkungan? Ada yang bisa? Iya. Begini ya, dalam kehidupan keseharian kita, ekonomi itu biasa dikenal dengan nilai uang atau perekonomian. Jadi kita akan bahas sistem pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari 2 kata, yaitu oikos artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos artinya peraturan. Jadi secara garis besar ekonomi itu dikenal dengan peraturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Itu disebut dengan ekonomi. Sedangkan sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita yang erat kaitannya dengan komponen abiotik dan biotiknya. Jadi itu yang dimaksud dengan sumber daya alam. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan dapat dimanfaatkan oleh manusia, dan ada yang namanya lingkungan alami dan lingkungan buatan. Jadi ada 2 macam. Nah, selanjutnya kita bahas tentang sistem ekonomi atau jenis-jenis sistem ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi ada 5 macam. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ini berhubungan erat dengan tradisi dan kebudayaan. Jadi saya bisa kasih contoh, sistem ini identik diterapkan di masyarakat pedesaan dengan hasil ekonomi hasil pertanian. Contohnya masyarakat sekarang masih menggunakan tradisi turun-temurun dengan
menjual hasil bumi sendiri di pasar. Ya, itu adalah salah satu contoh perekonomian tradisional. Yang kedua adalah sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini terpusat pada pemerintah, di mana terlibat dalam proses produksi mulai dari peralatan hingga fasilitasnya. Jadi sistem perekonomian ini dikendalikan oleh pemerintah. Terus yang ketiga adalah sistem ekonomi liberal. Jadi sistem ekonomi liberal adalah di mana negara memberikan kebebasan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya itu adalah para penjual dan pengepul ya barang-barang, di mana seseorang bebas menentukan harga dengan hasil bumi yang akan dibelinya. Kemudian yang keempat adalah sistem ekonomi campuran. Jadi sistem ekonomi campuran ini adalah perpaduan antara ekonomi pasar dan komando, yang mengambil garis tengahnya antara kebebasan dan pengendalian, dan juga berarti peran mutlak antara negara dengan masyarakat. Jadi itu adalah sistem ekonomi campuran. Yang kelima adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan ini digunakan di Indonesia berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Artinya produksi dikerjakan oleh masyarakat sendiri, namun di bawah kepemimpinan masyarakat itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan sistem ekonomi kerakyatan. Jadi itulah kelima sistem ekonomi yang sekarang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah jenis-jenis ekonomi sumber daya alam. Jenis-jenis ekonomi sumber daya alam itu ada 3. Sumber daya alam yang dapat dipulihkan, sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan, dan sumber daya alam yang tidak dapat habis. Jadi ada 3 ya. Untuk yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Sumber daya alam yang biasa dapat dipulihkan itu adalah sumber daya alam yang sangat tergantung pada manajemennya. Jadi jika manajemennya baik, maka hasilnya juga akan baik. Ya, contohnya itu adalah lahan, tumbuhan, hewan, dan hasil bumi lainnya. Jika dikelola dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Ya, itu adalah salah satu contoh untuk sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Terus sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan di sini adalah sumber daya alam yang jika digunakan maka akan habis. Jika digunakan akan habis. Contohnya adalah ya minyak bumi, seperti itu ya, minyak bumi, apalagi batu bara. Itu adalah salah satu contoh ekonomi sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Gas alam itu adalah salah satu juga contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat dipulihkan. Nah, yang ketiga adalah sumber daya alam yang tidak habis. Jadi ada juga sumber daya alam yang jika digunakan terus-menerus tidak akan habis. Contohnya adalah udara, sinar matahari, dan energi air. Itu tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Nah, itu adalah ketiga dari jenis-jenis sumber daya alam atau sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini terbagi menjadi 2 bagian. Jadi ada namanya lingkungan alami dan ada juga lingkungan buatan. Ada yang tahu lingkungan alami? Lingkungan alami itu adalah
Ya, itu salah satu contoh untuk lingkungan alami. Lingkungan alami itu adalah lingkungan yang ya terdapat semua jenis spesies dengan komponen biotik dan abiotiknya. Jadi itu adalah lingkungan alami. Kemudian lingkungan buatan. Kalau lingkungan buatan, ada yang tahu lingkungan buatan? Apa? Ya, kayak taman. Itu adalah salah satu lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia berdasarkan kebutuhan hidupnya. Jadi berdasarkan kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya di perkotaan adalah taman. Semua masyarakat membutuhkan itu untuk rekreasi atau refreshing. Jadi itulah yang pokok materi kita adalah pengertian ekonomi sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam. Ada yang ingin bertanya? Iya, sistem ekonomi kerakyatan ya. Sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi kerakyatan itu digunakan di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi. Jadi produksinya itu dikerjakan sendiri, kemudian semua dikerjakan oleh masyarakat, kemudian dibawa ke kepemimpinan dan kepemilikan masyarakat itu sendiri. Saya kasih contoh, misalnya apalagi ya, pengepul padi. Ya, itu adalah hasil buminya sendiri, kemudian dikerjakan sendiri dan dipasarkan sendiri. Itu adalah salah satu contoh dari sistem ekonomi kerakyatan. Bagaimana? Ada lagi? Ya, ya itulah tadi pembelajaran kita tentang pengertian ekonomi sumber daya alam dan sistem-sistem ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kemudian sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kembali bahwa materi kita selanjutnya atau materi kita minggu depan itu adalah klasifikasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Jadi cukup untuk hari ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.